Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rahmayani, asal sekolah dari SMP Islam jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan mempraktikkan cara memperluas jangkauan jaringan hotspot mikrotik menggunakan access point outer data. Alat dan bahan yang saya gunakan yang diperlukan, yang pertama, satu PC mikrotik RB941, kabel adaptor, satu kabel UPP yang akan dicolokkan ke port yang kedua yang akan langsung terhubung ke PC, alat kabel internet yang akan dicolokkan ke port yang pertama, lalu ada PoE yang warna putih, lalu kabel adaptor, dua kabel UPP, dan satu access point outer tenda yang saya pakai. Sebelum kita melakukan prakteknya, kita harus tahu dulu pengertian mikrotik dan access point. Yang pertama, pengertian mikrotik. Mikrotik adalah sistem operasi berupa perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan komputer untuk menjadi router jaringan. Sistem ini sangat umum untuk keperluan administrasi jaringan komputer, misalnya untuk membangun sistem jaringan skala kecil maupun besar. Ada pula pengertian access point outer adalah perangkat jaringan yang diperuntukkan untuk penempatan di luar ruangan. Access point jenis ini umumnya memiliki jangkauan sinyal yang cukup luas serta dapat meminimalkan gangguan frekuensi karena diletakkan di luar ruangan. Langsung saja kita akan melakukan setting mikrotik terlebih dahulu. Yang pertama, kita klik interface. Interface adalah titik pertemuan antara dua media yang berbeda. Yang pertama, letter 1 kita klik, diganti dengan internet. Lalu oke. Lalu kita klik letter 2, kita ganti dengan LAN. Lalu di oke. Setelah itu kita klik menu IP, lalu ke DHCP client. DHCP client adalah perangkat yang menerima langsung konfigurasi dari DHCP server. Kita klik tambah, lalu klik DHCP. Untuk interface-nya kita ganti dengan internet, lalu klik advance. DHCP option-nya kita ganti dengan hostname, lalu dengan client. Lalu oke. Lalu kita colokkan kabel internet ke port yang pertama. Ini. Lalu kita tunggu sampai IP address-nya muncul. Lalu kita klik bridge. Bridge bisa disebut juga sebagai jembatan penghubung. Kita klik bridge, klik tambah, lalu oke. Lalu klik port, lalu klik tambah. Interface yang pertama kita ganti dengan LAN, lalu oke. Lalu klik tambah lagi. Interface yang kedua, jika seperti ini kita harus tunggu dulu sampai login kembali ke Windows. Lalu kita klik tambah. Untuk interface yang kedua kita ganti dengan letter 3, lalu di oke. Lalu klik tambah lagi. Interface yang ketiga kita ganti dengan enter 4, lalu di oke. Lalu klik tambah lagi. Untuk interface yang keempat kita ganti dengan WLAN, lalu di oke. Setelah itu kita klik menu IP, lalu masuk ke menu address, klik tambah. Untuk IP address bisa kita ganti dengan kelas A, kelas B, ataupun kelas C. Di sini saya menggunakan kelas A /24. Penggunaan slash itu untuk menentukan berapa host yang dapat terhubung. Lalu interface-nya kita ganti dengan bridge. Lalu kita klik menu IP lagi, masuk ke menu DHCP server. DHCP server bertugas untuk memberikan konfigurasi secara otomatis. Lalu kita klik DHCP setup.
Untuk DHCP server interface-nya kita ganti dengan bridge, lalu di next sampai successful atau sampai finish, lalu oke. Lalu kita klik menu IP lagi, lalu masuk ke DNS. DNS adalah domain name server. Kita isi dengan angka dari Google, yaitu 8.8.8.8. Dengan 8.8.8.4. Untuk allow remote-nya kita checklist, lalu klik OK. Lalu kita klik menu IP lagi, lalu masuk ke firewall, lalu kita klik tambah general. Output interface-nya kita ganti dengan internet, lalu klik actionnya kita ganti dengan Masquerade, lalu di OK. Lalu masuk lagi ke menu IP, lalu ke hotspot, lalu kita klik hotspot setup. Untuk hotspot interface kita ganti dengan bridge, lalu di OK. Untuk DNS name-nya bisa menggunakan nama sekolah ataupun bebas sesuai keinginan kalian. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Mengapa saya menggunakan .net? Karena bisa lebih aman atau lebih akurat dibanding dengan .com yang mudah diretas. Next. Untuk passwordnya di sini saya menggunakan 3 angka saja. Boleh sesuai keinginan kalian menggunakan 8 angka atau memakai huruf boleh. Lalu klik menu sistem, lalu input, lalu yes. Sekarang kita akan memperluas jangkauan dari musuh nekrotiknya menggunakan access point tenda. Ini yang pertama kita akan mereset dulu. Cara meresetnya, tekan tombol warna hitam di sini sampai lampunya mati. Kita colokkan ini dulu ke PC. Kita tunggu sampai lampunya menyala. Ini sudah menyala. Lalu kita masuk ke Chrome. Untuk memanggilnya, ini memasukkan IP address yang ada di belakang access point-nya. Akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan default username-nya dengan admin. Lalu default password-nya kita masukkan juga admin. Lalu kita klik login.
lalu akan muncul seperti ini. Setelah ini kita next saja. Lalu untuk SSID-nya kita ganti mau dengan nama kalian ataupun dengan apa saja, seperti nama sekolah ataupun nama kalian sendiri. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Lalu di next, lalu saya tunggu sampai 100. Tunggu sampai 100. Setelah itu sudah sampai 100. Untuk colokan yang dicolokkan dari access point ke PC kita akan cabut, kita masukkan lagi kabel WTP yang dicolokkan dari mikrotik. Lalu yang kabel WTP ini kita colokkan ke mikrotik ke port yang ketiga. Lalu akan muncul login seperti ini. Lalu kita masukkan loginnya dengan admin. Untuk passwordnya yang dibuat tadi dalam mikrotik. Lalu di OK. Sudah seperti ini, berarti kalian memperluas menggunakan password jaringan mikrotik menggunakan access point ganda berhasil. Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada pembimbing internal Bapak Rahman Mauludin SPDI, kepada pemilik perusahaan All Komputer Bapak Ganjar Sahniat, dan kepada pembimbing eksternal Alif Ilham Sani dan Muhammad Hilmi Ahadiyat. Terima kasih yang telah memberikan ruang dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.